Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja tentunya. Kembali lagi dengan saya Christian Renatali yang akan menemani kalian dari awal sampai akhir video kali ini. Dan di video kali ini, Li akan sharing kembali mengenai sugar glider, di mana ternyata ada 5 sifat alami sugar glider yang bisa kita manfaatkan agar sugar glider kita bonding. Nah, jadi untuk kalian yang memelihara sugar glider bukan hanya untuk sekedar diternakkan, melainkan ingin menjadi partner yang dia bakalan jinak banget sama kalian, ya berarti kalian wajib banget untuk nonton video kali ini. Atau misalnya kalian ada teman yang pengen sugar glidernya anteng, wah ini penting banget nih untuk nonton video kali ini. Dan kali ini Li ditemani dengan Cheese gitu. Ini adalah sugar glider yang sebetulnya ya masih belum anteng-anteng amat. Dia masih lari-lari gitu, belum bonding-bonding amat ya kan. Jadi ya tonton videonya sampai akhir. Langsung saja kita menuju ke sifat alami sugar glider yang pertama, yaitu adalah sugar glider merupakan hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Biasanya disebut juga sebagai hewan giat malam, yang mana mereka biasanya tidur di siang hari dan mereka beraktivitas justru malah di malam hari, kebalikan dari kita. Kecuali kalian nokturnal juga. Contoh hewan lain yang merupakan hewan nokturnal sebetulnya ada banyak. Misalnya kelelawar, burung hantu. Nah, itu kan mereka aktivitasnya di malam hari. Nah, sugar glider ini juga beraktivitas di malam hari. Untuk hewan nokturnal biasanya mereka memiliki penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, dan juga penciuman yang bagus. Nah, ini sugar glider banget. Bisa dilihat aja. Sugar glider itu kan matanya gede gitu ya. Telinganya dia tegak untuk menangkap sinyal-sinyal suara ya kan. Dan juga penciumannya ya jangan diragukan lagi. Yeay, dia kabur dong. Jadi ya kalian bisa lihat bahwa sugar glider Li ini sebetulnya masih jumpy ya. Dia masih belum mau nempel aja ke badan. Jadi ya Li ajak bikin videonya gitu. Biar kalian juga ada contoh langsungnya seperti itu. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dari sifat alami sugar glider yang merupakan hewan nokturnal ini adalah kita bisa mengajak sugar glider kita untuk berinteraksi bukan di malam hari, justru malah di siang hari. Ya kenapa? Ya karena ya mereka ngantuk ya kan. Kalau ngantuk otomatis pergerakannya mereka nggak terlalu gesit gitu loh. Jadi nggak lari-lari. Itu akan memudahkan kita untuk handlingnya. Terutama sugar glider yang lari-lari, yang jumpy ya kan, yang kabur-kaburan. Nah itu mereka udah kayak ngantuk-ngantuk, mau lari pun ya masih bisa kita handling, masih bisa kita kejar. Mudah gitu loh. Kalau dibandingkan dengan malam hari. Kalau malam hari, wah geraknya cepat, mereka bakalan lari-lari kemana-mana seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kita ajak main di siang hari kayak saat ini jam 1 ya kan, sekitar jam 1 siang, justru mereka sebetulnya lagi ngantuk-ngantuknya dan kita handlingnya bakalan lebih mudah gitu. Jadi kalian bisa manfaatkan sifat yang pertama ini agar sugar glider kalian bonding. Kemudian ada sifat sugar glider yang kedua. Sebetulnya bukan sifat sih ya. Ini memang secara anatomi mungkin ya. Ya apapun itu, yang penting kalian tonton dulu aja. Jadi sugar glider itu merupakan hewan marsupial. Atau misalnya kalau di istilah yang lebih baku ya marsupilia. Di mana sugar glider itu yang betina memiliki kantung untuk memelihara anaknya. Contoh hewan lain yang merupakan hewan marsupilia yaitu adalah kanguru, koala ya kan. Itu mereka punya kantung di jenis kelamin betinanya. Gunanya untuk apa? Untuk memelihara anaknya. Ya, namanya sugar glider. Kabur. Ya, namanya sugar glider. Itu memang mereka dekat dengan
koala, kanguru yang merupakan hewan Australian ya kan, karena sugar glider ini juga merupakan hewan endemik di Indonesia bagian timur seperti itu. Jadi ya ada kemiripan, punya kantong ya kan. Sebagai tambahan informasi dia mau jatuh. Sebagai tambahan informasi, kalau hewan marsupilia ini itu rata-rata mereka memang hamilnya itu dalam waktu yang sangat singkat. Termasuk pada sugar glider yang mana mereka hamil hanya sekitar 14 hari. Ya bisa dibilang kalau mereka itu kayak lahirnya bakalan prematur seperti itu. Jadi kecil banget. Kalau dalam sugar glider itu biasanya hanya sebesar biji kacang hijau, ya kan? Nah, kemudian yang sugar glider yang masih kecil ini otomatis mereka untuk bertahan hidup akan sangat susah. Dan secara magic induk akan memasukkan si kacang hijau kecil ini ya kan, yang akan menjadi sugar glider nantinya ke dalam kantungnya. Ini bisa mencapai 45 sampai 60 hari dalam kantung. Dan di dalam kantung ini tentunya ya keamanan terjamin dong karena udah ada induknya. Masalah nutrisi, nah, nutrisi ya tentunya ada. Makanannya itu pasti ada dari susu induknya. Seperti itu. Dan otomatis ketika si sugar glider ini udah mulai tumbuh dewasa, bukan tumbuh dewasa ya, semakin besar, itu dia semakin lama semakin merasa bahwa di dalam kantung itu adalah merupakan suatu tempat yang nyaman, yang aman, yang tentunya ya bikin dia betah. Sampai nantinya sugar glider itu dia akan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Tadi kan lahir yang masih kecil. Nah, ini dilahirkan yang kedua kali ya. Sebetulnya bukan dilahirkan ya. Sugar glider akan OOP atau out of pouch. Out of pouch. Dan pada saat itu sugar glider baru dihitung usianya. Lari-lari dia. Baru akan dihitung usianya. Jadi ketika sugar glider itu keluar dari kantong induknya dan tidak kembali, sugar glider itu baru dihitung usianya. Kalau misalnya kalian punya sugar glider yang usia 2 bulan, nah itu berarti dihitungnya adalah ketika keluar dari kantong induknya plus 2 bulan gitu. Dan kembali lagi ke masalah marsupilia tadi, marsupial ya kan, kayak marsupilami ya kan. Nah, sugar glider ini ketika dia sudah OOP dan akhirnya tumbuh semakin dewasa, ya mereka bakalan lebih merasa nyaman ketika mereka ada di sesuatu yang berbentuk kantong. Jadi bentuknya seperti kantong induknya. Ketika mereka ada di dalam situ, ya mereka auto happy karena seperti ada di dalam rumah mewah ya kan, dan keamanannya yummy. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dari hal tersebut yaitu adalah ketika sugar glider kalian ini kabur-kaburan kayak gini nih ya. Dari tadi kan dia kayak kabur ke sana ya, ke kiri terus. Kita bisa membuat dia lebih tenang. Dengan cara apa? Sebetulnya caranya ya itu, kita menggunakan kantong. Kalau misalnya nggak ada kantong, ada salah satu cara yang sangat mudah, sangat murah, dan bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Caranya adalah kita menggunakan telapak tangan kita. Jadi kita akan membuat semacam kantong dengan cara ini. Kita menelungkupkan kedua telapak tangan kita agar menjadi kantong untuk sugar glider. Nah, ini kan dia kabur-kabur nih. Terus kita tinggal masukin aja ke dalam tangan ini. Nah, sugar glider itu dia nantinya akan ada di dalam sini dan dia lebih tenang. Seperti itu. Boleh kasih contoh dulu. Nah, kayak gini nih. Dan ini sebetulnya kita nggak paksa ya. Kita benar-benar yang itu cuma kayak ngambang aja. Jadi nggak kenceng dan kita kasih rongga-rongga agar si sugar glider ini bisa keluar. Dan bisa dilihat ketika sugar glider ini ada di dalam tangan itu mereka relatif bakalan lebih anteng aja. Yes, kayak gitu. Dah, ini dia bakalan anteng. Bahkan
si sugar glider ini juga bisa tidur di dalam tangan kita. Lucu banget. Ini kalau misalnya di foto bagus sih. Apa yang bisa terjadi di dalam tangan ini? Ya macam-macam. Sugar glider ada yang bisa langsung tidur ya kan. Ada yang dia gigit-gigit kita, yaitu ada. Yang jilat-jilat ya ada. Tapi kalau misalnya kalian merasa kok kalau misalnya tangan kosong kayaknya masih takut sugar gliderku gigitnya, aku masih belum terbiasa, ya kalian bisa menggunakan sarung tangan seperti itu. Kemudian selain menggunakan tangan kosong ya kan kadang kita lagi di jalan, misalnya lagi di CFD misalnya, waktu lagi kumpul-kumpul sama komunitas, masa iya tangan kita mau kayak gitu terus ya kan, capek gitu. Misalnya kita mau balesin ada WA dari teman-teman ya kan bingung tuh karena tangan kita cuma 2. Kita bisa juga memanfaatkan traveling pouch. Apa itu traveling pouch? Adalah tas yang dapat digunakan untuk membawa sugar glider. Salah satu yang sering digunakan, sebetulnya Li punya banyak sih. Yang digunakan adalah seperti ini. Jadi bentuknya seperti tas ya kan. Dan ini adalah traveling pouch yang menurut Li paling worth it. Kenapa? Ya karena ya nanti Li ceritain. Yang utamanya adalah di bagian depan sini sugar glider bisa kita simpan. Jadi ketika dia lari-larian, dia grabbing, kita bisa masukin ke sini. Dia langsung masuk malahan. Nah, jadi pada intinya si sugar glider ini akan lebih nyaman ketika ada di dalam sebuah kantong. Dan bagusnya lagi, kalau misalnya traveling pouch itu dia ada resletingnya. Jadi sugar glidernya nggak akan kabur. Seperti itu. Dan Li sangat menyarankan ke kalian, jangan asal-asal punya traveling pouch. Kenapa? Karena traveling pouch itu, yang pertama, kalian harus pilih yang bagian dalamnya lembut, ya kan? Jadi bagian dalamnya sini dia lembut, masih grabbing, gigit men. Jadi di dalam sini nih dia harus lembut. Kadang merupakan bulu-bulu kecil, bulu-bulu yang tipis, tapi tidak menyangkut ke ini, kuku sugar glider. Kan bahaya banget. Karena sugar glider itu kukunya panjang dan dia bisa nyangkut kalau misalnya bagian dalamnya itu entah dia bulu-bulunya terlalu panjang, entah bulu-bulunya rontok ya kan, kadang malah dimakan. Itu bahaya. Yang kedua, kalian juga pastikan ada bagian ini, semacam jaring-jaring. Tuh kan? Dia kalau di kandang juga kayak gitu, dia masih gigit-gigit, masih grabbing. Lanjut lagi. Jadi di bagian depan sini itu semacam ada ini, ada jaring-jaring. Dan jaring-jaring ini Li pernah menjumpai berapa produk yang jaring-jaringnya itu kayak karet ya, bukan masalah karetnya ya, tapi pada intinya si jaring-jaringnya itu ketika digigit-gigit sugar glider itu ternyata gampang rusak dan akhirnya bolong, lubang, sugar glidernya kabur. Kalau misalnya sugar glidernya kabur, nggak jadi bonding. Jadi kalian harus memastikan bahwa ini bagus, ya kan? Dan tambahan lagi, khusus di model yang ini kita punya special slot, extra slot, yang mana ini bisa digunakan untuk membawa dompet, membawa HP, terus membawa tisu basah di dalamnya. Kan kalau kita bawa sugar glider biasanya bawa tisu basah juga bisa bawa snack ketika jalan-jalan sama sugar glider gitu. Dan lagi kalau kalian cowok, nah ini kayak cakep gitu loh, gitu lagi. Nah, nggak kelihatan ya? Ya pada intinya ini cakep lah ya, ini tuh cakep kalau buat cowok, nggak terlalu girly gitu. Tapi kalau cewek mau pakai ini ya bisa aja, terserah gitu. Jadi kita bisa menggunakan traveling pouch agar sugar glider kita bonding ke kita, karena traveling pouch bentuknya seperti kantong juga
kalau kalian belum punya traveling pods, kalian bisa beli di Konoha Glider tentunya. Karena di Konoha Glider itu banyak banget traveling pods dan ya menurut Lee sih di sana salah satu tempat yang traveling pods-nya tuh kualitasnya ciamik. Dia tempatnya gede-gede ya kan, jenisnya banyak, bahannya bagus, sugar glidernya happy, kita juga happy gitu. Jadi itu sementara adalah 2 sifat sugar glider yang bisa kita manfaatkan agar sugar glider kita bonding terhadap diri kita. Di video berikutnya Li akan membahas sisanya, yaitu adalah 3 sifat sugar glider yang bisa kita manfaatkan agar sugar glider kita bonding. Jangan lupa nonton. Oke, sekian dari Li untuk video kali ini. Li sudahkan saja. Terima kasih sudah menonton sampai di detik inilah ya. Li out. Peace. Silahkan subscribe.